Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Oke, ini adalah kuliah kita yang ketiga ya dalam seri Spiritual Science. Jadi pada kuliah yang kedua kita sudah membuat beberapa telaah distinktif ya, bagaimana diri dipahami. Di dalam material sains, diri itu dipahami sebagai sesuatu yang proses yang pasti ya. Diri dipahami sebagai proses yang sudah pasti, itu artinya diri disamakan dengan mesin gitu. Maka kemudian kemarin di kuliah kedua itu diri itu dibuat persamaan seperti proses mesin ya, 3 kali 3 sama dengan berapa gitu ya. Jadi seperti kalkulator. Jadi diri kita itu dianggap seperti mesin-mesin gitu. Sementara di dalam spiritual science itu diri dipahami sebagai proses yang belum pasti, yang tidak pasti, uncertainty. Kalau ini certainty ya. Sementara spiritual science memahami bahwa diri itu sifatnya atau proses diri itu uncertainty. Kita buat persamaannya langsung, prosesnya belum pasti, tapi hasilnya pasti, arahnya pasti. Prosesnya belum pasti, tapi tujuannya pasti. Semacam itu. Tujuannya udah pasti, arahnya, prosesnya belum pasti, itu perbedaannya ya. Kalau ini tujuan, jadi ini proses belum pasti. Jadi prosesnya bisa gagal, bisa sukses. Itu uncertainty. Sementara di dalam material science tujuan itu tidak ada. Hasil itu hanya konsekuensi dari proses yang sudah pasti. Jadi nggak ada tujuan di dalam material science. Manusia itu tidak memiliki tujuan. Karena prosesnya sudah pasti, maka kemudian hasilnya ini hanya konsekuensi matematis. Konsekuensi dari proses berpikir. Jadi kemudian karena konsekuensi dari proses berpikir, maka tujuan itu tidak ada. Yang ada adalah apa sebutannya ya? Konsekuensi matematis. Semacam itu. Oke, itu salah satu pembeda ya antara bagaimana material science, paradigma material science dan spiritual science dalam memahami diri. Sekarang kita lanjut ke pembeda yang lain ya, pembeda yang lain. Persoalan dimensi pada pendimensiannya. Material sains hanya memahami diri itu sebagai makhluk dimensi ketiga. Dimensi ketiga artinya, kita tulis ya. Third dimension artinya diri itu hanya kumpulan seluler. Jadi dia hanya organisme seluler gitu. Organisme seluler. Nanti diri sebagai dimensi ketiga ini itu perilakunya ya kita disamakan dengan perilaku seluler gitu. Perilaku seluler itu dia menghindari susah terus mencari nikmat. Itu perilaku seluler. Perilaku seluler itu dia menghindari racun dan mengambil vitamin gitu. Itu disamakan seperti itu. Jadi diri kita disamakan dengan perilaku seluler. Nanti lebih detail ya, kita akan bahas soal perilaku setiap dimensi ini dalam kuliah selanjutnya ya, kuliah progresif kesadaran. Sebagai makhluk dimensi keempat artinya dia ditambah satu dimensi lagi, maka dia
makhluk seluler yang mampu berpikir gitu. Jadi diri atau dalam kajian spiritual science, dalam kajian material science paling mentok itu hanya mampu berpikir. Makanya dalam kalibrasi kesadaran itu semua filsafat materialis ya itu mentoknya hanya pada 499 kalibrasi kesadarannya. Artinya mereka material sains melihat manusia sebagai organisme yang mampu berpikir. Saya berpikir maka saya ada. Itu dasar dari penetapan ya kalibrasi Hawking. Kenapa misalnya Newton ditetapkan 499, terus Albert Einstein 499 karena ini adalah batas terakhir dari penggunaan rasio ya pikiran. Padahal dalam spiritual science diri itu adalah minimal dimensi kelima, fifth dimension. Artinya ditambah satu dimensi lagi, jadi ini ditambah. Biar kemudian kita tidak menyimpulkan dimensi kelima itu artinya berdiri sendiri, enggak. Dari dimensi ketiga, keempat, tambah satu dimensi lagi sebagai dimensi kelima, artinya diri itu terhubung dengan keseluruhan makhluk. Itu dimensi kelima. Jadi kita distingsi dulu ya definisi dimensi kelima ke enam gitu. Diri terhubung dengan keseluruhan makhluk. Kalau di dimensi keempat itu diri itu ya terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah dia. Subjek objek itu terpisah. Nanti kita akan bahas ya di kuliah selanjutnya tentang perilaku kesadaran pada setiap dimensi. Perilaku diri pada setiap dimensi. Nanti kita akan bahas di kuliah selanjutnya. Ini kita tuntaskan dulu definisinya. Jadi kita kuliah itu kan membuat pernyataan itu kan mesti definisikan dulu. Lalu kemudian definisi tadi kita bisa renungkan sehingga kita ketemu maknanya. Dimensi ke-6, diri itu sebagai realitas kesadaran. Jadi tambah lagi satu dimensi kemampuan diri tadi. Diri sebagai realitas kesadaran. Consciousness, dimensi ke-6 tuh. Terus kemudian dimensi ke-7, diri sebagai realitas dari citra Tuhan gitu. Atau citra Tuhan atau diri itu adalah ketuhanan. Bisa ditulis seperti itu atau I as an image of self. Eksistensi diri atau realitas diri itu sebagai citra Tuhan atau ketuhanan. Dimensi ke-8 dia naik lagi, tambah satu dimensi lagi evolusinya itu. Maka kemudian diri itu sebagai kehendaknya, realitas kehendaknya gitu. Diri itu sebagai realitas kehendaknya. Dimensi ke-9, ke-10, ini agak susah saya mencari terjemahan bahasa Indonesianya ya. Kalau dimensi 9 itu self-realisasi. Jadi artinya realization. Self-realization ini diri itu sebagai kehadiran murni dari cinta atau Tuhan itu sendiri. Tapi sebenarnya ini antara kehendaknya dan cinta Tuhan ini nih mesti kita cari pembedanya ya. Terus untuk saat ini kita coba pakai bahasa Inggris dulu sebagai self-realization. Dimensi ke-10 itu sebagai ultimate present. Nanti kita akan coba cari ya bahasa yang tepat biar kita tidak salah menafsirkan. Jadi itu proses evolusinya semacam itu. Nah, bisa tidak misalnya
evolusi kesadaran itu dari dimensi keempat tahu-tahu sampai LOC di sini. Dia harus melalui ini dulu. Tambah satu dimensi, seperti itu. Jadi kan tidak bisa tiba-tiba LOC ya, ini perhitungan LOC bukan perhitungan pengalaman nature of consciousness-nya, bukan. Jadi dibedakan antara nature of consciousness dengan level of consciousness. Itu harus dibedakan. Kadang-kadang orang tuh disamakan gitu. Kalau level of consciousness itu dia prosesnya progresif per dimensi gitu. Itu nanti kita akan jelaskan kapan-kapan ya di kuliah selanjutnya. Tapi setidaknya dari sini nih kita udah bisa secara filosofis memahami perbedaan distintif antara spiritual science dan material science dalam memahami diri. Kuliah yang ketiga ini, sini dulu kita pendefinisian, nanti kita lanjutkan dengan kuliah yang keempat. Bagaimana memahami perilaku diri pada setiap dimensinya gitu. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya, sudah ikut menyimak kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.